Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Kayla. Jadi di sini aku bakal review kajian offline yang aku ikuti di Masjid Baitul Huda kemarin tanggal 23 Februari ya. Tentang meningkatkan kualitas sholat. Nah, ini catatanku. Jadi kemarin ketika aku sholat subuh berjamaah di masjid, itu ada Dr. Randes Tatang Kurniawan MPD yang mengisi kajiannya. Nah, kayak gimana sih meningkatkan kualitas sholat gitu? Apakah sholat perlu ditingkatkan kualitasnya? Jelas perlu ya, karena kita pun meskipun ngerasa sering sholat, kita kan belum tentu apakah kualitas sholat kita itu sudah betul atau masih sekedar gerakan-gerakan belaka gitu, atau sekedar melaksanakan gitu ya, bukan menunaikan atau mendirikan. Nah, jadi Dr. Tatang ini menyampaikan bahwa perbedaan adanya noise, data, persepsi, dan juga ilmu, dan juga wise. Nah, mungkin aku nggak kebayang ya ini kenapa oleh Dr. Tatang disampaikan, tapi ini informasi buat kita semua. Ilmu itu adalah informasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi dan terbukti benar. Nah, kalau noise adalah jika ada informasi namun tak jelas sumbernya. Dan data adalah bentuk informasi yang jelas sumbernya dan dapat diklarifikasi. Dan kalau persepsi adalah data yang diinterpretasikan oleh masing-masing orang. Dan kalau wise adalah ilmu yang disampaikan secara baik dan benar. Oke, kita berangkat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Teman-teman bisa cek aja nanti. Jadi pada saat itu Husain bin Ali selesai wudhu, ketakutan karena wajahnya mencekam. Aku takut ketika aku menemui Allah, keadaanku belum suci. Sekelas Husain aja takut, wudhunya belum selesai. Bayangkan teman-teman ketika wudhu cepat-cepat buat ambil sholat, jadi nggak tertib atau mungkin secara gerasa kerusuk, apakah sudah dikatakan wudhunya betul? Apakah wudhu tersebut sudah akan menaikkan kualitas sholat kita? Belum tentu. Maka dari itu kita perbaiki wudhu kita, karena wudhu itu bak pakaian. Kalau misalnya wudhu kita nggak benar, berarti pakaian kita compang-camping untuk menghadapi Allah. Emang teman-teman mau dalam keadaan pakaian compang-camping menghadap Allah gitu? Allah saja memberikan yang terbaik untuk kita, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah? Kayak gitu. Nah, pada hadis juga pada hadis Bukhari di sini disampaikan melihat dua penghuni kubur ini mendapat siksa bukan karena dosa besar ataupun dosa yang lainnya, tapi dosa kecil, yakni tidak tertibnya wudhu gitu. Bayangkan teman-teman, dosa besar, dosa kecil saja kita lupakan, bagaimana dengan dosa besar kayak gitu. Nah, lalu apa aja sih tipsnya untuk meningkatkan kualitas sholat kita? Yaitu membersihkan jiwa ya, mulai dari evaluasi diri gitu ya, evaluasi dari hati dan juga pola pikir kita ketika sholat. Lalu berdoa sebelum sholat, Allahumma inni as'aluka tamaman min sholati wa khusu'an fi qalbi Allahumma. Nah, jadi yang artinya, ya Allah, ini sesungguhnya aku mohon kepadamu kesempurnaan dalam sholatku dan kekhusyuan dalam hatiku. Itu ada pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 99. Lalu memahami makna bacaan sholat gitu ya, jangan sampai kita ketika membaca takbiratul ihram, doa iftitah, maksudnya doa iftitah, lalu membaca doa sujud, doa ruku, kita nggak tahu artinya gitu ya. Padahal sebenarnya setiap doa-doa yang kita bacakan itu mengandung arti yang mendalam gitu. Kalau misalnya kita memahami bacaan tersebut, sehingga akan mengakibatkan khusyuk gitu, merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin di hadapan Sang Maha Kuasa. Lalu menjaga konsentrasi dari pengaruh eksternal misalnya. Ya memang nggak dapat dipungkiri gitu ya, kadang sholat aja misalnya di rakaat pertama oke khusyuk, rakaat kedua tiba-tiba pakaian belum diangkat gitu kan, aku belum ngerjain tugas, iya aku belum chat ini itu gitu. Nah, diusahakan kita fokus untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut. Lalu melakukan gerakan sholat secara tertib dan tumakninah gitu ketika melaksanakan rukun sholat. Ya, ini tuh bisa diimplementasikan mungkin teman-teman dalam keadaan lapang ataupun sempit. Pastikan sholat itu ya dengan tumakninah gitu, nggak rusuh, nggak terburu-buru kayak gitu. Emang mau kemana sih gitu kan ya, panggilan Allah itu cuman 5 kali doang dalam sehari, tapi kita senantiasa melaksanakan tugas gitu ya, banyak banget ya. Pastikan kita berikan waktu, sisihkan 1,5 jam deh gitu ya untuk melaksanakan sholat sampai dengan zikir setelah sholat kayak gitu. Nah, kalau misalnya sendirian agak susah gitu ya, pastikan tepat waktu di masjid gitu secara berjamaah, karena
efek sosialnya itu akan lebih terasa gitu ya. Jika 6 langkah dengan benar dilakukan, maka 6 langkah itu akan menciptakan efek sosial yang bagus pula. Nah, di sini juga disampaikan oleh Dokter Tatang, aku hanya menerima sholat hambaku dengan beberapa klasifikasi saja. Di sini disampaikan Allah akan menerima sholat hambanya mereka yang sholatnya tawadu. Lalu yang kedua itu tidak menyombongkan diri dari makhluk-makhluk lain. Yang ketiga itu tidak bermaksiat kepadaku. Yang keempat itu memanfaatkan siangnya untuk berpikir. Sebenarnya untuk berpikir itu kapanpun teman-teman, karena pada Quran surat Al-Imran ayat 90 pun 190 pun itu kita diharuskan berpikir ya, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring gitu ya, tidur. Lalu yang kelima itu sanad sosial, itu yang mana menyayangi, mematuhi atau membantu orang-orang sakit kayak gitu. Lalu di sini ada sholat yang ditolak oleh Allah teman-teman. Sholat yang ditolak oleh Allah itu yang seperti apa? Sholat yang munfarid tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang kedua itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga itu pemimpin yang dibenci rakyatnya. Nah, hati-hati nih buat yang jadi pemimpin, karena pemimpin itu bukan sekadar menjadi pemimpin menjalankan tugas, tapi bagaimana kita bisa mengayomi rakyatnya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang keempat itu hamba sahaya yang melarikan diri. Yang kelima itu istri yang tidur nyenyak sementara suaminya sedang dalam keadaan marah kepadanya. Yang keenam itu perempuan sholat tapi terbuka auratnya. Yang ketujuh itu pemakan harta riba. Yang kedelapan itu pemimpin yang zalim. Yang kesembilan itu suami yang pelit. Yang ke-10 itu suami yang seseorang yang sholat tidak mencegah kemaksiatan sendirian, mungkar dosa secara kolektif. Jadi seperti itu teman-teman. Karena sholat ini adalah tiangnya agama, sholat ini adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan kualitas sholat kita. Mungkin sekian dari aku. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.